Hai Sobat Tangguh, kembali lagi di channel Tangguh AC Mobil. Kali ini kita akan bahas salah satu komponen yang bisa menyebabkan AC mobil Sobat terasa panas atau tidak dingin. Komponen ini adalah salah satu bagian penting dalam sistem AC mobil yang fungsinya mengubah zat cair menjadi uap dingin, atau proses ini biasa disebut evaporasi, yang efeknya adalah keluarnya hawa dingin ke kabin mobil Sobat. Nah, kira-kira komponen apakah ini? Komponen ini adalah evaporator. Evaporator sendiri biasanya berada di dalam dashboard mobil. Tapi untuk double blower, biasanya terdapat satu lagi evaporator yang berada di bagian belakang atau bagasi mobil seperti mobil Toyota Kijang Innova. Jika Sobat memakai mobil setiap hari untuk kebutuhan transportasi Sobat, dan kalau Sobat tinggal di perkotaan seperti Jakarta, pastinya AC mobil sudah jadi kebutuhan. Dan bisa dibilang akan dipakai setiap saat Sobat menyalakan mobil. Nah, penggunaan yang sering seperti ini akan membuat komponen AC mobil perlu dirawat secara berkala. Karena semakin sering dipakai, maka sistem dan jaringan AC mobil juga menjadi cepat kotor dan perlu dibersihkan. Jika kotoran dibiarkan menumpuk begitu saja, maka bisa terjadi kerusakan yang fatal pada komponen-komponen AC mobil Sobat. Salah satunya adalah bagian evaporatornya. Nah, kalau begitu, apa yang akan terjadi jika kotoran menumpuk pada sistem AC mobil dan juga evaporator? Seberapa fatal akibatnya? Dan bagaimana seharusnya kita mencegah atau mengatasi kerusakan pada evaporator? Mari kita bahas lebih lanjut di video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, komen videonya, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Kali ini pasien kita adalah mobil Toyota Kijang Innova. Menurut pemiliknya, AC mobil Kijang Innova ini belum pernah diservis selama lebih dari 5 tahun. Bisa dibayangkan jika mobil sering digunakan selama itu, maka kotoran yang menumpuk akan banyak sekali. Tapi bagaimana jika ternyata mobilnya sering diparkir di garasi rumah atau jarang digunakan selama lebih dari 5 tahun? Kemungkinan sistem AC mobilnya juga bisa berjamur dan kisi-kisi pada kondensor atau evaporator juga bisa jadi korosi. Jadi tahap awal pastinya kita akan melakukan pengecekan pada semua komponen-komponennya. Setelah dicek, kondisi kompresor masih bagus. Tapi untuk kondensor, filter blower, dan evaporator ternyata sudah sangat kotor. Tidak heran karena memang umur pakai yang sudah cukup lama. Bisa dilihat kondisi kondensor sudah sangat kotor dan kisi-kisinya sudah korosi. Maka kami sarankan untuk diganti dengan yang baru. Nah, setelah evaporator diambil dan dibersihkan, kita lakukan cek kebocoran. Karena kisi-kisinya sudah korosi, hasilnya pun ternyata evaporatornya bocor. Jadi inilah penyebab kenapa AC mobil tidak dingin. Karena akan percuma saja kalau diisi ulang dengan freon yang baru jika ada bagian yang bocor seperti ini. Itulah kenapa perlu ada perawatan berkala atau melakukan cleaning service paling lama 2 tahun sekali untuk mencuci evaporator. Bila evaporator kotor atau berlendir, kemudian dibiarkan, maka akan mengeras dan lama-kelamaan bisa menyebabkan korosi dan kebocoran. Selain itu, evaporator juga bisa menimbulkan bau tidak sedap saat AC mobil dinyalakan. Mungkin biasanya kalau pemilik mobilnya sering merokok di dalam kabin mobil,
maka asapnya bisa menempel pada kisi-kisi dan menimbulkan lendir berbau di evaporator. Sama seperti engine pada mobil, AC mobil juga perlu mendapat perhatian dan perawatan. Nah, jadi evaporator, baik depan ataupun belakang, diganti dengan yang baru. Ini menjadikan sistem AC kembali normal seperti seharusnya dan performa lebih maksimal. Setelah pemasangan kondensor, filter blower, evaporator depan dan belakang, sistem AC akan dipulihkan kembali dan diisi dengan oli dan freon yang baru menggunakan mesin flushing. Sobat Tangguh juga bisa melakukan treatment tambahan seperti fogging untuk membunuh bakteri dan kuman di dalam mobil. Nah, jadi itu dia video penjelasan mengenai evaporator yang bocor akibat korosi dan kurangnya perawatan pada mobil Toyota Kijang Innova ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.